Halo guys, selamat malam guys. Assalamualaikum guys. Di luar itu dingin ya. Udah mulai dingin lagi. Berhari-hari panas dan akhirnya sudah mulai hujan dan sudah mulai dingin lagi. Ya nggak begitu dingin sih, tapi ya tetap seriwing-seriwing gitulah. Jadi harus pakai baju yang banyak biar nggak masuk angin lagi ya. Sekarang tuh guys tahu nggak? Karena nenekku tuh ya ampun. Sekarang nenekku tuh manja sekali guys. Nenekku tuh ya sekarang tuh pandai berakting, tahu nggak? Nanti saya kasih lihat orangnya. Acting sakit, acting nangis, acting menderita ya. Jadi kalau habis saya marahin gitu, habis ketahuan dia melakukan hal yang nggak benar, saya marahin, dia langsung berakting guys. Tadi mantunya kesini kan, mantunya naik ke sini tuh langsung nangis berakting menderita gitu biar dikasihani, biar nggak dimarahin gitu kan. Takut saya laporin kemarin malam itu ya. Kemarin malam tuh dia tuh mau nyuri minum obat tidur 2 kali, makanya saya marahin, saya bilang awas nanti kamu saya laporin ke anak kamu, bilang gitu. Makanya tadi anak mantunya kesini tuh dia langsung nangis berakting menderita. Dia itu korban apa guys, korban nonton sinetron dia. Korban sinetron Indosiar dia itu. Kadang kalau itu acting pingsan. Pokoknya lucu banget ini nenek ini, nanti saya kasih lihat orangnya guys. Lucu banget orangnya tuh, pandai berakting, acting sakit, acting pingsan, acting nangis, pinter banget dia tuh berakting guys. Dasar orang tua sini kasihan banget ya. Diomongin bandel, dikasih tahu ngeyel orangnya tuh guys, ya mau gimana lagi. Lucu banget pokoknya tuh. Ya Allah, saya baru di Taiwan bertahun-tahun saya baru menemukan ya lansia jaga orang tua yang pandai berakting itu. Saya baru nemu yang ini guys, orangnya tuh kocak banget. Lucu banget, nanti saya kasih lihat orangnya guys. Itu orangnya guys, aktor terbaik kita. Zo 里面一点。好，我要去吃饭了哦。我要去吃饭。Kemo ya guys ya. Nenek saya ya, nenek yang saya jaga itu tadi ya. Oke, dia itu emang sudah lanjut ya guys, usianya tuh sudah 90-an tahun ya. 90 tahun masih bisa berjalan, masih bisa berdiri, masih bisa ke kamar mandi sendiri, itu subhanallah luar biasa ya. Emang dia nggak punya riwayat penyakit apapun guys, dia tuh nggak punya penyakit apapun, nggak punya penyakit dalam, penyakit apa dia nggak punya emang. Makanya usianya sampai sekarang tuh masih hidup ya, masih sehat ya. Tapi yang jadi masalahnya dia itu kakinya tuh kadang merasa lemas, merasa nggak punya tenaga, terus sakit gitu, tulangnya itu kalau suasananya dingin itu berubah dingin itu sakit, makanya dia tuh ngeluh terus, sakit terus dia tuh pengennya tuh ke rumah sakit. Pokoknya dia tuh kata anak-anaknya, dia itu sangat suka sekali ke rumah sakit. Jadi kadang dia itu pura-pura sakit, pura-pura pingsan biar dibawa ke rumah sakit. Itu tuh dulu tuh katanya tuh sering seperti itu. Waktu pembantuan yang dulu itu katanya tuh sering seperti itu guys, katanya anaknya tuh. Jadi berakting sakit biar dibawa ke rumah sakit. Dia itu suka ke rumah sakit. Tapi dalam sekarang ini kondisi saat ini pandemi ya guys ya. Rumah sakit di dekat sini itu diisolasi. Jadi orang yang sudah lanjut usia itu kalau emang nggak gimana ya, udah lanjut usia loh, udah 90 tahun, sakit pun lebih baik nggak usah ke rumah sakit gitu loh. Jadi itu berbahaya gitu loh, apalagi kayak dia tuh sebetulnya nggak sakit, terus pura-pura sakit, terus cuman sakit linu-linu doang, terus dibawa ke rumah sakit. Itu anak-anaknya tuh
nggak mau gitu loh, karena kayak nggak apa ya, kayak nggak, bukan nggak penting, kayak nggak, sebaiknya jangan, karena emang nggak terdesak gitu loh. Makanya dia itu selalu cari alasan ya, selalu berakting sakit ini itu biar dibawa ke rumah sakit. Pokoknya kocak banget ini. Pokoknya setengah bulanan ini lah guys, setiap hari tuh ada adegan acting nangis, acting pingsan, acting jatuh, pokoknya biar anaknya itu pada apa, terenyuh, biar dibawa ke rumah sakit. Tapi mau gimana lagi, rumah sakit nggak menerima gitu, nggak menerima orang yang nggak bener-bener sakit gitu loh guys. Pokoknya lucu banget ini nenek ini, kasihan juga sih. Soalnya apa, satu, kita tuh ada di lantai 6 ya, kita tuh ada di lantai 6 dan tidak ada lift. Jadi seperti dia gimana mau turun kalau nggak digendong, terus siapa yang mau gendong gitu loh. Majikan saya itu sudah tua-tua semua gitu, nggak bakal bisa menggendong. Jadi seperti dia itu kayaknya udah nggak ada harapan mau ke rumah sakit gitu loh guys. Jadi ya dia hanya bisa menerima nasibnya yang sudah lanjut usia dan dikurung di tempat seperti ini ya, di lantai 6, nggak ada lift, nggak bisa kemana-mana ya. Jadi setiap hari hanya begitu, berakting sakit, berakting memelas, berakting menderita, biar anak-anaknya tuh setiap hari kesini nengokin dia gitu, merhatiin dia gitu. Aku tuh kalau ya ampun, kasihan juga sih sebetulnya, tapi mau gimana lagi ya guys ya. Anak-anaknya juga jarang yang peduli, anak-anak mantunya juga jarang yang kesini ngurusin, sudah males gitu loh, sudah kayaknya sudah merasa gimana, udah tua lah, mati biarin aja, kasarnya ngomong gitu, maaf ya, kasarnya ngomong tuh mereka tuh seperti itu guys, biarin aja, sakit lah, mati lah gitu, jadi nggak bakal mau ke rumah sakit. Tapi dia itu ngotot terusin, nenek itu tuh selalu cari alasan terus biar dia itu dibawa ke rumah sakit. Dari dulu emang begitu guys, dia suka ke rumah sakit, kadang nggak cuman kali, cuman di sini sakit atau dia kayak itu maunya ke rumah sakit. Dulu itu sering begitu guys, katanya sih. Waktu saya belum menjaga dia itu seperti itu, katanya dulu sering seperti itu guys. Makanya anak-anaknya sekarang sudah hafal tabiat dia, jadi sudah no comment, sudah males gitu, sudah males ngeladenin dia gitu. Dan sekarang saya mau makan guys, ceritanya saya mau makan. Saya tuh nyambel ini ya guys ya, nyambel ikan tongkol, nggak tahu ini ikan apa ini namanya, ikan peda ya, ikan apa nggak tahu, sambel ya. Dan saya hanya lalap ini, lalap kubis mentah ya, lalap kol mentah, kayak ini aja guys. Nah, saya tadi habis nyuapin dia guys, bisa suapin. Sekarang katanya tuh sekarang tuh badannya lemes-lemes, katanya badannya lemes-lemes, malas makan. Akhirnya saya suapin, sudah lama, sudah berhari-hari saya suapin, kalau nggak mau makan gitu ceritanya tuh guys. Ya, kemarin malam itu dia habis ketahuan ngapain coba guys, saya ceritain. Orang lansia sini tuh setiap hari, setiap malam ya, bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan ya guys ya. Ini tangan kanan. Lansia sini tuh mereka tuh ketergantungan obat tidur ya. Nah, jam 10 malam itu dia sudah minum satu, dia sudah makan satu, dia sudah makan satu butir. Nah, kalau udah tidur ya, udah tidur berjam-jam, 3 jam lebih, akhirnya jam 3 itu dia bangun kencing, bangun buang air kecil. Habis itu dia itu susah tidurnya lagi kan, susah tidur lagi, gelibak-gelibuk, susah tidur lagi, sudah mana ini sakit itu sakit gitu. Akhirnya dia tuh ketahuan mau nyuri-nyuri minum obat tidur satu lagi. Saya marahin, obat tidur itu bukan permen, obat tidur itu bisa membunuh orang. Kamu kebanyakan dosis minum obat tidur, kamu seharian nggak bakal bangun, saya bilang gitu. Makanya dia tuh akhir-akhir ini guys sering tuh siang hari itu kayak orang mau mati guys. Karena apa? Karena ya matanya tuh nggak bisa melek, bawaannya mau tidur terus, katanya jantungnya tuh nggak berdebar, katanya jantungnya tuh lemah banget. Enggak, terus kata anak itu karena obat tidur. Kata, terus aku pikir begini, kalau hanya obat tidur itu loh dia minum jam 10 malam, harusnya pagi itu sudah hilang ya, pengaruh obatnya itu sudah hilang. Kenapa ini seharian, kenapa dia tuh maunya tidur terus jantungnya lemah, nggak berdebar? Apakah, saya penasaran sekali kenapa gitu. Kalau tanya dia itu suka nyuri-nyuri minum obat tidur 2 kali, apalagi minumnya udah hampir pagi, sudah jam 3, hampir jam 4. Coba bayangin, jam 4 minum obat tidur, terang aja pagi hari, siang hari dia matanya nggak bisa melek.
Makanya saya marahin kemarin itu, saya marahin, saya bilang awas nanti saya laporin ke anak kamu, saya bilang gitu, kamu suka overdosis minum obat tidur. Makanya dia tadi anaknya kesini, mantunya kesini, dia takut saya laporin, dia acting duluan. Acting menderita, nangis-nangis. Orang tua sini tuh aneh-aneh guys, aneh bin ajaib. Yaudah ya guys ya, saya mau makan dulu ya. Baterai saya ngedrop ini ya. Oke, saya mau makan dulu. Makasih guys ya. Assalamualaikum.